Halo semuanya, nama aku Wafi Jafar Zudi dari kelas SID dengan NIM 245 1504011111036. Kali ini aku akan membahas tentang isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Banyak pihak yang mendukung perubahan ini, tetapi tidak sedikit juga yang menolaknya. Mari kita lihat beberapa alasan kenapa ada pihak yang kontra terhadap amandemen ini. Ini saya sebagai individu terutama menjadi orang yang kontra terhadap isu kali ini. Karena menurut saya pribadi, mengotak-atik Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana posisinya adalah hukum dasar tertinggi yang ada di negara kita saat ini sama saja mengotak-atik keberlangsungan serta berjalannya sistem pemerintahan saat ini. Oke, saya akan lanjut. Jika amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini dilanjutkan, pasti adanya kekhawatiran bahwa bisa mengganggunya stabilitas politik dan hukum di negara kita. Undang-undang dasar yang seperti saya bilang tadi adalah fondasi negara. Jika diubah, maka aturan main yang menjadi dasar bagi semua lembaga negara akan berubah juga. Ini bisa membuat situasi politik tidak stabil dan pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, proses amandemen seringkali melibatkan berbagai aktor politik. Masalahnya, jika proses ini tidak dilakukan secara transparan, dan apalagi banyaknya kasus di mana DPR ini membuat undang-undang secara diam-diam tanpa melibatkan seluruh rakyat, maka ada resiko bahwa amandemen tersebut hanya akan menguntungkan kelompok elit tertentu. Ini sangat berbahaya karena amandemen seharusnya mencerminkan kepentingan rakyat banyak, bukan hanya orang yang memiliki kepentingan pribadi atau organisasi yang memiliki kepentingan pribadi. Alasan lain yang mengapa saya kontra terhadap isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah dampak terhadap institusi negara. Setiap kali ada perubahan besar pada konstitusi, lembaga-lembaga negara harus beradaptasi. Ini tentu memakan waktu dan sumber daya jika perubahan terlalu sering dilakukan atau terlalu besar, maka akan ada resiko yang besar terhadap kegagalannya institusional. Dengan kata lain, lembaga negara bisa kehilangan efektivitas dalam menjalankan tugasnya, dan ini bisa berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kita tidak boleh lupa bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perjuangan para pendiri bangsa. Mengubahnya berarti kita juga harus siap menghadapi kemungkinan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan ikut berubah. Banyak yang merasa bahwa kita harus menjaga keaslian semangat kemerdekaan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengubahnya bisa saja merusak fondasi ideologis yang ada di negara kita. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah suatu urgensi yang harus dilakukan dengan tergesa-gesa. Memang perubahan terkadang diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi perubahan itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati serta transparan. Saya Wafi Jafar, terima kasih.